Halo semuanya, welcome di channel Mr. Trading. Dan kembali lagi ya di akhir pekan ini, kita akan review sedikit untuk market di dalam ISG Daily untuk hari Senin tanggal 30 Oktober. Dan kita lihat hari ini market kita mengalami penguatan kembali ya, ataupun technical rebound setelah kemarin cukup diporak-porandakan dengan market yang merah cukup dalam. Namun hari ini terlihat ada penguatan mencapai 0,66% di level 6.758. Dan secara sektoral, kalau kalian perhatikan di sini market hari ini didukung dengan sektor infrastruktur ya yang menguat cukup lumayan, dengan emiten brand yang lagi-lagi menguat cukup signifikan, sehingga cukup mendorong dari segi penguatan indeks kita ya. Walaupun sebenarnya dari segi perbankan ataupun banking itu cukup bervariasi ya, ada yang melemah dan juga ada yang menguat. Walaupun hari ini kalau kita lihat nggak sedikit juga emiten-emiten yang mengalami koreksi cukup dalam ya, misalkan seperti Inco dan juga Telkom yang saya pantau itu cukup melemah teman. Kemudian untuk rupiah kita so far masih bertahan di 15.900-an, jadi masih cukup berat nih, rupiah kita masih cukup kembali melemah ya. Jadi tetap dipantau untuk rupiah kita untuk bagaimana kondisi dan juga update pergerakannya. Lalu untuk teknikal kita akan lihat sedikit secara weekly ataupun mingguan ya. Secara weekly kalau bisa dilihat di sini secara candle cukup kurang bagus, menandakan ini sebenarnya dalam minggu ini tekanan seller cukup besar, dan juga dari segi inflow, maksudnya outflow ya, dana asing yang keluar dari Indonesia itu cukup besar teman, sehingga membuat secara ISG kita itu cukup tertekan. Dan terlihat ya hari ini secara, maksudnya minggu ini secara candle menyentuh ke 6.700, yang dimana ini kita jadikan sebagai support untuk ISG kita sementara waktu ini. Dan secara indikator MACD ataupun MACD, ini secara momentum untuk ISG kita udah memasuki fase untuk bearish ya sebenarnya, ataupun secara garisnya ini udah terjadi bear cross yang menandakan sebenarnya untuk momentum pelemahan ini masih cukup besar teman ya untuk terjadi di indeks kita. Dan untuk potensi kalau saya lihat ini mungkin untuk minggu depan masih akan bermain dulu sideways ya, sementara mungkin akan bermain sideways di area 6.700 sampai 6.800-an. Jadi so far masih akan bermain dalam area tersebut untuk ISG kita, namun nggak menutup kemungkinan juga bahwa ISG kita akan kembali jebol dan menguji ke level 6.600 ya. Jadi tetap diwaspadai karena potensi pelemahan ini saya lihat cukup besar. Jadi tetap waspada ya, karena kita melihat cukup kurang bagus nih untuk indeks kita dalam waktu belakangan ini dengan adanya oscillasi yang cukup besar. Dan untuk skenario yang kita lihat untuk dimana ini masuk wave 2, saya rasa ini potensinya cukup kecil ya. Namun kita masih cukup optimis kalau misalkan so far masih berhasil bertahan di atas 6.700, harusnya secara peluang masih bisa untuk kembali menguat lagi ya. Jadi silakan dipantau untuk potensi dan juga bagaimana outlook untuk ISG kita. Oke, hari ini lanjut untuk pembahasan emiten. Hari singkat aja kita akan bahas sedikit untuk dari Rumah Sakit Siloam ya, Siloam Hospital, yang dimana ini udah keluar untuk laporan Q3-nya ataupun kuartal 3 yang terlihat cukup bagus ya. Untuk laporannya kita akan lihat sedikit untuk laporan dari Rumah Sakit Siloam untuk posisinya per kuartal 3. Nah, kita akan langsung cek aja ke bagian dari labanya ya. Untuk laba dari Siloam ini tercatat
sampai dengan kuartal 3 ini tercatat di angka 858 miliar rupiah. Jadi ya, di sini terlihat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Jadi secara angka ini meningkat hampir 100% dari tahun sebelumnya, teman-teman. Jadi terjadi peningkatan laba yang cukup signifikan di Rumah Sakit Siloam ini ya. Dan ini membuat secara emitennya, dan langsung kita akan bahas secara teknikal. Hari ini ada penguatan yang cukup lumayan di Siloam, dan bahkan breakout kalau saya lihat di sini dari resistennya ya di 2350. Nah, mungkin kita akan bahas sedikit untuk progres ya. Ini Siloam Hospital kan sempat saya bahas kemarin, dia membentuk yang namanya cup and handle di sini. Lalu kemudian berhasil di breakout di 2100-an. Setelah di breakout, kemudian membentuk pola konsolidasi. Di sini kalau saya lihat dia membentuk namanya ascending triangle ya. Ascending triangle, dan kemudian hari ini akhirnya berhasil di breakout dengan cukup signifikan dan juga dengan momentum. Tadi kita bahas untuk laporan keuangannya bagus ya. Jadi ini berhasil kembali mengkonfirmasi untuk penguatan dari rumah sakit ini. Dan seperti yang sempat saya mention juga ya, untuk emiten ini dia berpotensi menguji sampai ke 2500. Jadi saya rasa minggu depan ini untuk Siloam ada potensi bisa menguji sampai ke harga ataupun ke level 2500. Jadi untuk kalian yang masih pegang, masih bisa di follow up ya untuk sampai ke sekitaran 2500 menurut saya. Dan untuk kalian ataupun teman-teman yang mau coba spekulasi, silakan coba ataupun tunggu ketika pullback ya, mungkin di 2370-an sampai 2350. Ini merupakan area pengusahaan pullback. Jadi silakan tunggu di area tersebut dengan potensi bisa menguat lagi sampai ke 2500. Oke, itu ya untuk pantauan ataupun update dari Siloam Hospital yang saya lihat cukup bagus nih secara progresnya. Ditambah dengan momentum dari laporannya yang cukup menguat signifikan. Jadi membuat Siloam ini saya rasa dari segi emitennya bisa kembali untuk lanjut menguat lagi. Oke, kemudian kita masuk untuk mungkin pantauan saham aja. Ini saya berikan ya. Yang pertama untuk LP, ini saya lihat cukup menarik ya untuk LP. Kalau kalian perhatikan di sini secara weekly, akhirnya nih secara weekly dia berhasil closing di atas resisten, which is di 266. Ini merupakan resisten pertama kalau saya bilang. Secara candle berhasil closing di atas level tersebut cukup bagus, namun belum berhasil breakout sepenuhnya ya di 272 nih secara closingannya. Namun ini merupakan sebuah pertanda yang cukup bagus kalau menurut saya pribadi ya. Untuk LP, dia posisinya bisa kembali untuk lanjut menguat lagi. Dan kalau kalian perhatikan di sini juga dia membentuk pola yang namanya cup and handle. Jadi ada pun potensi ini kalau misalkan berhasil di breakout bisa kembali lanjut menguat. Jadi untuk LP, untuk kalian yang pegang masih bisa di follow up, saya rasa cukup bagus ini untuk potensinya ya. Yang dimana hari ini pun ada penguatan yang cukup signifikan kalau saya bilang di LP. Jadi bisa dipantau untuk kalian yang pegang. Dan untuk yang masih mau coba spekulasi, masih silahkan teman. Mungkin untuk areanya di dekat-dekat 260-an ya. Silahkan coba dispekulasi. Dengan potensi harusnya bisa sampai
ke 290-an nih, kalau misalkan dia berhasil breakout ya, dari 272-an. Dan juga masih ada gap di sini kalau saya lihat yang terbentuk ya, di 314. Jadi kalau misalkan memang dia konfirmasi untuk mau lanjut menguat, ada potensi bisa menutup gap sampai ke area tersebut. Oke, silakan dipantau untuk yang pertama, untuk LP. Dan kemudian yang kedua, ELSA. Ini ELSA hari ini cukup menguat ya, signifikan 8%. Jadi jujur saya kurang tahu ada berita apa ya, kalau misalkan kalian ataupun teman-teman ada yang tahu untuk berita dari ELSA, silahkan tuliskan di kolom komentar. Namun ini secara progres cukup menarik untuk ELSA juga. Saya melihat secara weekly ini cukup kuat, dan dia so far berhasil mempertahankan tren. Jadi secara tren ini cukup bagus, masih dalam bullish. Jadi saya rasa untuk minggu depan ini ELSA bisa kembali menguat lagi ya. Jadi saya rasa cukup bagus, bisa dipantau. Untuk targetnya mungkin ELSA yang terdekat itu udah ke 470-an nih. Jadi cukup jauh, cukup menarik dan bisa dipantau untuk kalian semuanya. Untuk yang masih mau coba spekulasi, mungkin coba tunggu ya untuk ELSA di 430-an kalau misalkan dikasih untuk area spekulasinya. Oke, silahkan coba tunggu di area tersebut. Dengan potensi saya rasa bisa menguji sampai ke 470-an. Kemudian yang terakhir untuk brand. Ini brand juga yang sempat saya mention hari ini ya, tadi di awal video ini. Ini brand juga cukup menarik kalau menurut saya pribadi ya. Kalau saya perhatikan secara pendek, ini brand setelah dia berhasil kembali breakout ya dari 3860, lalu posisinya cukup menguat, saya rasa cukup bagus nih, dan ini udah potensinya bisa kembali breakout harusnya ke atas 4100 sebagai resistennya. Jadi progresnya ini saya rasa untuk brand kembali akan menguji ke 4100 sampai dengan 4200 ya sebagai resistnya. Kalau misalkan berhasil di breakout, harusnya ini bisa kembali untuk lanjut lagi, menguat lagi. Tapi kalau misalkan dia kepentok dari 4200-an, ini malah menjadi potensi bahwa brand akan mengalami kembali koreksi dulu ya. Jadi untuk kalian dipantau silakan. Untuk brand, kalau misalkan dia memang komitmen ataupun mau kembali untuk menguat, harusnya dia bisa kembali menuju ke atas 4270 yang terakhir sebagai area resistennya ya. Namun kalau misalkan dia memang nggak kuat ataupun ngepentok ya, ibaratnya rejection, maka ini potensinya bisa kembali untuk melemah lagi. Oke, jadi silakan dipantau untuk 3 emiten yang tadi saya berikan ya, untuk LP, ELSA, dan juga brand, teman-teman. Dan juga untuk market, untuk potensi di minggu depan kalau saya lihat mungkin bisa sedikit kembali mengalami rebound lagi ya. Namun tetap waspada juga, mungkin ada potensi juga bisa kembali langsung melemah lagi. Jadi so far masih cukup berat kalau saya rasa ini untuk ISG kita. Jadi untuk kalian mungkin yang trading ataupun invest, tetap waspada dan tetap disiplin dengan segala kondisi yang akan terjadi ya. Oke, itu aja untuk hari ini dari segi pembahasannya di dalam ISG Daily untuk hari Senin tanggal 30 Oktober di tahun 2023. Oke, terima kasih untuk kesempatannya di video kali ini teman-teman. Jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan jumpa lagi di update market selanjutnya. Happy weekend dan salam trading!